Sasi di Facebook dari awal sampai sekarang. Itu kalau aplikasi apa nggak hilang di Facebook itu? Facebook Nggak hilang, tapi udah berapa hilang? itu ya beratin juga. Iya. Dan pada kesempatan kali ini juga yang telah tadi disampaikan juga saya juga mengimbau untuk masjid-masjid yang pengurusannya istilahnya telah berakhir harap segera merevisi dari SK. Biasanya kalau saya dapat Pak Romli juga dapat biasa. Kenapa? Cukup. Gunanya tertib administrasi dan juga Jadi aku dalam beberapa hari ke depan kita akan mengadakan karena saluran PHBI pada seluruh masjid yang berdiri ini. Saya berharap kita semua administrasi sehingga di kemudian hari tidak ada terjadi hal-hal miskomunikasi ataupun hal-hal permasalahan yang berkaitan dengan administrasi khususnya kepengurusan masjid tersebut. Mungkin tidak dapat yang saya sampaikan, semoga ke depan kita masih diberikan kesehatan, mudah-mudahan bersama-sama hadir silaturahmi lagi dalam kegiatan SKM khususnya di Safari Subuh yang akan datang. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua KLPA untuk Bapak Purnawirawan MAG. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil ayatil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Camat Kemiling, Bapak Andi Dharma Putra MIP, semoga beliau selalu sehat dan senantiasa memberikan pendampingan, support dan dorongan untuk kita semua untuk menjaga persatuan, kesatuan serta kekompakan masyarakat, terutama masyarakat Muslim yang ada di Kecamatan Kemiling. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua, baik Ketua 1, Ketua 2, Ketua 3 juga alhamdulillah hadir dan cukup kelihatannya ya, pengurusnya bisa hadir semua. Kemudian yang kami hormati, kami muliakan, kami takzimi para kiai, para ustaz kita dan bapak dan saudara-saudara, para ketua-ketua dan jamaah atau pengurus masjid se-Kecamatan Kemiling. Tentu bil khusus adalah Masjid Al-Amin, Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling. Bapak Ibu dan saudara sekalian jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang saya bacakan tadi, ayat ini kan familiar betul. Karena pastinya setiap Jumat kalau yang sholat Jumat pasti mendengarkan ayat ini. Karena memang ayat ini merupakan bagian keharusan dalam pelaksanaan khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Tapi indahnya itu ada kelanjutannya gitu. Haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya lah kalian bertakwa kepada Allah. Tapi harus dengan sebenar-benarnya
Dan jangan sekali-kali kalian mati dalam keadaan tidak muslim atau beriman. Jadi ini sinyal yang cukup kuat gitu dengan kita. Satu, bahwa Allah menginginkan sebuah keindahan dalam hidup kita, dan keindahan itu hanya bisa didapatkan ketika takwa itu menjadi bagian dari hidup kita itu. Karena takwa itu yang akan memberikan dampak, yang akan memberikan kenikmatan dan memberikan rasa bahagia dan senang Allah kepada kita. Tapi kata Allah, takwanya jangan yang pura-pura dong. Tapi takwanya itu dengan takwa yang sebenarnya. Kalau begitu Allah ngomong, karena pasti ada di antara hambanya itu yang memang penuh kepura-puraan. Nah, makanya Allah tegaskan betul, jangan sampai pura-pura dong. Makanya takwanya harus dengan sebaik-baiknya. Takwa yang sebaik-baiknya itu modalnya apa? Satu adalah ilmu. Karena yang namanya takwa itu, kualitas ibadah kita itu akan jauh lebih baik kita laksanakan ketika kita punya ilmu. Makanya pernah saya sampaikan bahwa ketika baginda Rasul ke masjid, Bapak Ibu, pas sampai di depan pintu masjid itu, beliau ketemu dengan iblis laknatullah. Maka Rasulullah tanya, laknatullah, kenapa engkau berada di sini? Kok nongkrong di sini nggak masuk? Padahal di dalam itu ada orang yang sedang melaksanakan ibadah, yang satunya lagi tidur. Apa kata iblis? Sejak dari tadi saya mau masuk itu, Rasulullah. Tapi nggak jadi masuk-masuk. Kenapa tidak masuk? Karena saya takut apa yang saya lakukan nanti sia-sia. Engkau tahu tidak Rasulullah, bahwa yang lagi sholat itu sebenarnya orangnya bodoh, tak punya ilmu tentang sholat. Dia hanya melakukan hanya sebatas dia ingin dan melaksanakan kewajibannya. Tapi yang tidur itu pintar. Nah, yang kutakutkan bukan yang sholat itu, karena aku tak pernah takut dengan yang sholat. Aku takut dengan yang tidur itu. Loh, kenapa kata Rasulullah? Yang tidur itu pintar. Nah, yang kutakutkan adalah ketika aku goda sholatnya yang bodoh itu, ternyata yang pintar itu bangun. Maka dibenarkannya lagi sholatnya, kugoda dibenarkannya lagi, kugoda dibenarkannya lagi, maka sia-sialah perbuatanku. Nah, jadi ternyata ibadah dengan ilmu itu jauh lebih berkualitas ketimbang dengan ibadah yang hanya kita lakukan, kita sekedar ikut-ikutan. Kalau gitu luar biasa FKTM kita ini, karena kita senantiasa bertukar informasi. Kalau kata Pak Ketua tadi, kalau bukan karena wasilah atau asbab FKTM ini, jangan-jangan seumur-umur beliau belum tentu menginjakkan kaki ke Masjid Al-Amin ini. Males jauh. Memang luar biasa. Pak Ganteng males ya. Inilah yang Allah jadikan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ini hanya karena asbab KUA dengan Pak Camat, tapi Allah yang kirimkan ke kita. Ya. Karena Allah menginginkan kebaikan untuk kita semua. Nah, karena itu ternyata ketakwaan itu akan berkualitas kalau kita pakai ilmu. Yang kedua, setelah punya ilmu, iman itu akan melahirkan sebuah keikhlasan. Karena ternyata ibadah yang berkualitas juga akan nampak nilainya ketika kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Kita yang berangkat FKTM, berangkat subuh ini, saya yakin banyak betul mungkin niat-niatnya. Ada yang memang ikhlas betul, ada yang faktor karena nggak enak karena Pak Camat berangkat, nanti kelihatan nggak enak, gitu ya. Ada juga yang, waduh kalau saya nggak berangkat nanti yang kedepannya giliran masjid saya nanti nggak ada
bervariasi, Bapak Ibu sekalian, bervariasi. Makanya Bapak Ibu sekalian, Wah, ribet-ribet aja loh Bapak ini, niat jadi itu enak menjadi nih. sesuatu yang paling baik. Karena itu Bapak dan Saudara sekalian, kita meluruskan niat dulu, Bapak Ibu sekalian, supaya pahalanya itu nempel dalam hidup kita. Karena sesungguhnya kalau ibadah ini yang kita andalkan hanya ibadah wajibnya saja, ya udah diselesaikan dulu Pak. Pak dibagi dulu Pak. Ya. Oke. Karena pasti konsentrasinya ke kopi masalahnya. Kok tahuan aja sih Pak? Nah inilah hanya perkara teh sama kopi berhenti kopinya. Ya, udah ya. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian. Saya bukan sok-sokan dimanapun saya ceramah Pak. Kalau pas saya lagi ceramah, terus ada yang sibuk apa? Bagi air, bagi kopi, saya pasti berhenti Pak. Karena sia-sia aja Pak. Pasti kupingnya itu nggak akan dengar gitu. Karena konsentrasi kita pasti ke situ gitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya sekali lagi, kalau ibadah kita ini hanya ngandalkan ibadah wajibnya, ibadah pokoknya, rasa-rasanya Pak, belum sampai kita ke surga hari ini. Kalau kita hanya mengandalkan ibadah wajib kita berat, kita mau masuk ke dalam surga itu. Gimana enggak? Sholat cuma 5 waktu, itulah andalan kita Pak. Padahal sholat kita 5 waktu itu jangan-jangan wudhunya belum sempurna, jangan-jangan niatnya belum ikhlas, jangan-jangan cara sholatnya belum benar, jangan-jangan bacaannya belum benar, Bapak Ibu sekalian. Itu yang kita andalkan. Kita tak tahu kerusakannya karena hanya Allah yang tahu betul kerusakannya, tapi kita bangga betul dengan itu. Makanya kalau di total nanti, gitu loh Pak, di total nanti nilainya jangan-jangan belum masuk grade untuk masuk ke surga. Makanya Allah dan Rasulullah mengirimkan kita pahala-pahala tambahan supaya bisa menutupi ibadah-ibadah kita itu. Sama aja Pak, kalau yang pegawai negeri atau juga yang petani, kalau di Sumber Agung ada yang berkebun dan segala macamnya. Saya mohon maaf, kalau kita mengandalkan hasil yang wajib kita itu, belum tentu bisa hidup kita sampai hari ini Pak. Kopinya cuma setahun sekali panennya. Kalau hanya mengandalkan hasil panenan kopi itu bisa gak makan kita hari-hari Pak. Tapi apa yang membuatnya menunjangnya sehingga kita menjadi kuat? Tambahan. Rezeki tambahannya juga. Begitu pula dengan yang pegawai. Bagaimana enggak dia mau hidup dengan gajinya? Oh, gajinya sudah diambil sama bank semua Pak. Buka kartu aja. Mending kalau masih ada sisanya minus Pak. Minus gaji. Buka kartu Pak Romli aja. Enggak mungkin dia bisa hidup kalau hanya mengandalkan yang wajibnya itu saja. Tapi kenapa dia bisa bertahan sampai sekarang? Karena tambahannya Pak. Rezeki tambahan. Begitu pula dengan ibadah kita ini sekali lagi. Kalau hanya mengandalkan yang wajib-wajibnya saja, saya kira berat kita mau masuk grade ke surga itu Pak. Nah, apa grade itu batasan nilainya Pak. Batasan nilainya gitu loh Bapak Ibu sekalian. Makanya Allah dan Rasulullah memberikan kita jalan keluar. Salah satunya alhamdulillah kita bisa mengambil kesempatan untuk subuh keliling di setiap hari Sabtu ini. Ini tambahan Pak. Masya Allah. Kalau dihitung langkah kata Pak Ketua tadi, dihitung langkah dari apa? Dari DKP ke sini. Waduh jauh. Susah Pak hitungnya Pak. Jauh. Buat tapi dia naik motor, coba hitung putaran bannya tadi. Nggak bisa hitung juga. Masya Allah. Tapi itu rahmat Allah. Belum lagi itu kita sholat di masjid. Makanya sering saya sampaikan, kita sholat di rumah itu bukan tidak sah Pak. Sholat sunnah di rumah pun kan tidak sah. Tapi ternyata sholat di masjid jauh lebih banyak tambahannya. Karena kalau sholat di rumah, tak mungkin kita akan menghasilkan satu pahala tambahan namanya sholat tahiyatul
masjid. Masjid. Tapi kalau ke masjid dah pasti kita dapat itu Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, sholat sunnah yang lain. Karena sholat sunnah ini kalau di rumah Pak, mohon maaf, sholat rawatib qobliyah ba'diyah itu berat kita melaksanakan di rumah Pak. Tapi kalau di masjid ini, inilah berkahnya rumah Allah. Rasanya kita rugi justru kalau tidak melaksanakan menegakkan sunnah tambahannya itu. Kalau di rumah ya Allah berat betul. Selesai dia wajibnya sudah syukur Pak. Nah, itulah luar biasanya Bapak Ibu sekalian. Makanya Allah berikan kesempatan untuk tambahan-tambahan. Begitu pula dengan sholat yang lain. Makanya Rasulullah nambah kita dengan sholat sunnah, namanya sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Man sholla isnatai asyarata rak'atan. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat sebelum atau sesudah sholat, maka Allah akan membangunkan kita rumah di fil jannah, melaksanakan dan membangunkan kita rumah di sorga. 12 rakaat Pak. 12 rakaat itu yang mana Bapak Ibu sekalian? 1, 2 rakaat sebelum subuh. Kedua, 4 rakaat sebelum zuhur. Boleh dilaksanakan 2, boleh dilaksanakan langsung 4. Tapi untuk membedakan bahwa itu sholat zuhur atau sholat sunnah, silahkan dilaksanakan 2, tidak apa-apa. Oh ini tarik-tarikan antara 2 dengan 4, nilainya juga sama. Yang ketiga, 2 rakaat setelah zuhur. Yang keempat, 2 rakaat setelah maghrib. Yang kelima, 2 rakaat setelah isya. Loh, tapi kita sholat Pak sebelum asar, sholat sebelum maghrib, sholat sebelum isya, Bapak Ibu sekalian. Makanya yang namanya sholat qobliyah atau ba'diyah itu ada yang namanya rawatib, ada yang bukan rawatib. Yang namanya rawatib itu Bapak Ibu sekalian adalah sholat sunnah melekat dan penyempurna. Artinya dia menyempurnakan sholat wajib kita yang kemungkinan rusak. Itu rawatib namanya, positif menyempurnakan. Tapi ada yang bukan rawatib, bisa dilaksanakan Bapak Ibu sekalian, bisa saja bentuknya dalam sholat sunnah mutlak Bapak Ibu sekalian. Ada yang melaksanakan 2 sebelum asar atau 4 sebelum asar, ada yang sebelum maghrib. Tapi Pak, ada hadisnya sahih juga, ada yang qobla maghrib boleh melaksanakan, tapi kan di ujungnya disebutkan bagi kalian yang suka. Artinya tidak terlalu ditekankan betul sebelum maghrib itu. Nah, sebelum isya juga bisa melaksanakan dengan bentuk sholat mutlak. Sholat mutlak itu Pak, sholat yang tidak dibatasi oleh waktu, kecuali memang yang diharamkan waktunya untuk sholat gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah bedanya antara sholat rawatib dengan sholat sunnah yang lain Bapak Ibu sekalian, sehingga kita bisa memiliki tambahan-tambahan. Tapi Pak, ada yang mengatakan cuma 10 Pak. Bang, ini hadisnya dari Abdullah Umar ya. 10 itu karena yang dilaksanakan hanya 2 rakaat sebelum zuhur. Ya itu boleh. Jadi artinya Pak, kalau mau 4 rakaat sebelum zuhur boleh, mau 2 rakaat juga sebelum zuhur juga boleh. Yang penting itu ilmunya kita harus paham sehingga nggak berantem gitu loh Pak. Ini ngotot-ngototan. Itu tadi sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Dasar apa itu Pak? Punya aliran lain itu Pak. Padahal kakak dia nggak tahu ilmunya gitu loh. Nah, karenanya Bapak Ibu sekalian, kita harus paham ilmunya itu. Karenanya ternyata sekali lagi ilmu itu jauh lebih meningkatkan kualitas ibadah kita Bapak Ibu sekalian. Nah,
dan yang kedua supaya kita berpikir gimana caranya kalau bisa ada para agnia itu jangan ke Al-Ansor semua dong, gitu kan. Tapi juga bisa disalurkan ke masjid yang belum, seperti kemarin di Masjid Pinang, masjid apa? Nurul Islam gitu. Nah kalau ada agnia yang ingin menyumbangkan infak sodakohnya juga bisa disalurkan seperti itu. Jadi luar biasa kita ini saling menguatkan Bapak Ibu sekalian. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian diperhatikan betul. Yang terakhir kepada pengurus-pengurus masjid, saya ingin pesan bahwa kita pengurus masjid ini pelayan dari umat, bukan penguasa masjid. Sekali lagi, pelayan dari umat. Jadi untuk bagaimana caranya supaya umat itu satu, mereka merasa senang, merasa bahagia, merasa puas melaksanakan sholat itu. Yang kedua, supaya kita memperhatikan fasilitas sarana prasarana yang ada di masjid. Semuanya harus diperhatikan. Kita bertugas memperhatikan, dananya kan bukan dana kita, tapi karena umat itu merasa senang, insya Allah mereka akan menitipkan rizki-rizkinya melalui masjid-masjid yang ada. Makanya diperhatikan betul. Masjid-masjid tempat duduknya kita harus perhatikan. Tempat duduk itu coba diatur sedemikian rupa. Walaupun paham kita ini kan beda-beda Pak. Kalau Maliki tak ada air mustakmal, tapi sampai ini ada air mustakmal. Nah, gimana caranya mencari solusi jalan keluar gitu loh. Artinya kalau umpama contoh saja Pak, dari apa? Dari apa namanya? Saluran air wuduknya itu Pak. Nah, saluran air wuduknya itu. Saya pernah sholat di satu masjid Pak. Mohon maaf. Saluran airnya itu hampir rata saja dengan apa? Dengan lantai itu Pak. Sementara berjejer betul tempat duduk itu. Yang paling gak enak itu Pak, yang di ujung sana airnya kan agak lebih tinggi. Yang di sana buang dahak, buang ingus, buang ludah, ya Allah. Lewat ke tempat kita, pas ludah sama anunya itu ke tempat kita, air kita juga mercik. Jatuhlah ke kaki kita, gitu loh Pak. Saya termasuk sampai ini Pak. Saya kurang percaya dengan yang begitu, sehingga saya ragu-ragu gitu dengan airnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, solusinya apa? Ya pengurus-pengurus masjid dicarikan solusi dong. Berarti salurannya harus lebih dalam, sehingga tidak terlalu mercik keluar. Kan itu Bapak Ibu sekalian, mencari jalan keluar, mencari jalan tengah. Selalu mencari jalan keluar, selalu mencari jalan tengah. Nah, kemudian masjid kita itu ketika memang itu masjid umum, ya kita harus menghargai semuanya. Kecuali kalau masjid itu memang khusus dibangun untuk NU saja, berarti hanya orang NU aja yang boleh masuk masjid itu. Tapi kan insya Allah nggak ada yang seperti itu. Atau dibangun untuk Muhammadiyah, hanya untuk Muhammadiyah saja gitu loh Pak. Tapi kan nggak ada juga yang seperti itu. Ternyata kita orang NU boleh sholat di masjidnya Muhammadiyah, orang Muhammadiyah juga begitu, orang LDI juga begitu. Ini LDI ada yang datang ya? Nanti dijemput dulu Pak Ketua. Jemput. Biar lebih apa? Nanti dia kan nonton YouTube. Biar lebih luas lagi gitu loh. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, supaya kita enak seperti itu. Jadi diperhatikan betul. Kemudian yang kedua, sarana prasarana Bapak Ibu sekalian, toiletnya diperhatikan. Itulah tugas-tugasnya pengurus masjid yang nanti diumumkan. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengganti toilet harus begini. Nah jamaah itu ketika kita terbuka, insya Allah akan tergerak hati dan pikirannya untuk berinfak dan bersedekah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata masjid itu menjadi jalan keluar, memberikan solusi dan sebagainya. Ada lagi gini Pak, di dalam masjid itu Pak, saya ketemu dengan satu masjid, ternyata masjid itu pecah. RT yang paling Kenapa ganteng masjid itu di pecah, PKP. Bapak Ibu sekalian? Karena yang satu ini kepingin sholatnya seperti ini, yang satu lagi sholatnya kepingin seperti ini. Sehingga yang nggak setuju dengan sholat versi itu nggak pernah ke masjid juga.
Nah ini tugas-tugas kita pengurus masjid, tugas-tugas kita para ustadz, Bapak Ibu sekalian, ya, mencarikan solusi jalan keluarnya, Bapak Ibu sekalian, karena masing-masing kita nggak boleh terlampau soleh, Pak. Nggak boleh merasa paling soleh sendiri, nggak boleh merasa paling sunnah sendiri, nggak boleh merasa paling sorga sendiri. Tapi bagaimana caranya? Sering saya sampaikan, ketinggian nilai seseorang itu adalah bukan selalu mencari persamaan, tapi tingginya nilai iman dan ilmu seseorang itu adalah ketika dia mampu menerima, menghormati dan menghargai perbedaan. Itu tingginya ilmu dan iman seseorang. Tapi kalau dia masih, bagaimana caranya supaya sama persis dengan kita, masih rendah itu ilmu dengan iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sekali-sekali ya. Iya. Baik, selanjutnya rangkaian selanjutnya adalah doa. Insya Allah doanya akan disampaikan oleh Bapak Ustadz terus tadi untuk waktu dan tempat. Kalau udah doa terus oh gitu. Baik, ada sesi tanya jawab. Insya Allah ada 2 pertanyaan ya. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Kalau nggak ada saya. Langsung. Kalau ada yang lainnya nggak apa-apa. Insya Allah, monggo dipersilakan bertanya. Monggo Pak. Ya yang lain aja. Udah tak larang masih. Saya mau nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mundari dari Masjid Al-Ghafur, Jalan Cibiron, Kelurahan Sumberjo Sejahtera. Yang saya tanyakan, apa perbedaannya Muhammadan dan Muhammadur? Itu saya sering dengar dan saya sudah pernah jadi saksi perbedaan Muhammadan dengan Muhammadur. Itu yang saya tanyakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, itulah indahnya bahasa Arab. Bahasa Arab, ini banyak di kiai-kiainya, banyak di ahli-ahlinya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kata bahasa Arab itu memang paling indah walaupun paling ruwet, Pak. Paling ruwet. Ada 14 cabang, setelah 14 cabang itu bercabang lagi. Makanya kita agak apa bedanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu. Contoh ada gini Pak, ada huruf gitu yang ketika dia timbul hadir di situ yang membuat harokatnya itu jadi berbeda gitu. Jadi harokat itu ada namanya fathah. Kalau kita dulu apa ya? Dapan ya? Dapan ya? Dapan. Kemudian ada domah. Kalau ngaji kita dulu ya, depan ya. Kemudian ada kasroh. I. Dulu kan enggak ngaji kayak TPA sekarang. Dulu kan kita alif gitu, alif bawah I gitu kan dulu kan. Ya, kita paham. Dulu waktu zaman saya. Jadi ternyata ketika masuk ada huruf an gitu di situ Pak. Makanya asyhadu anna Muhammadan, maka dia harus fathah gitu loh Pak. Nah, tapi kok la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, karena dia nggak dimasuki oleh salah satu huruf atau salah satu tanda yang membuat dia tidak mesti harus fathah gitu loh Pak. Memang kalau menguraikannya karena banyak Pak ciri-cirinya Pak yang harus dia fathah, harus segala macam itu. Tapi bahwa kenapa dia harus berbeda kok harus jadi A dan U itu karena memang ada huruf-huruf yang membuatnya harus namanya membuat dia harus jadi fathah itu. Ada juga yang harus membuat jadi kasroh. Contoh gini